Saat ini, kebutuhan air bersih dan sehat sangat sulit dipenuhi terutama bagi warga yang tinggal di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta dan kota besar lainnya di Indonesia. Bagi warga yang tinggal di kota-kota besar, air sangatlah berharga karena untuk mandi dan kebutuhan air sehari-hari harus membeli terlebih dahulu. Namun, berbeda dengan di wilayah pegunungan seperti di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Terdapat banyak sumber air dengan debit yang melimpah, bahkan di musim kemarau pun tidak pernah kering airnya. Dan, warga dapat mengambil sesuai kebutuhannya kapanpun dengan gratis. Salah satu mata air dengan debit melimpah adalah Sumber Nagan, Singosari, Malang. Kali ini Jalam berada di Sumber Nagan. Sumber Nagan ini merupakan mata air sejarah yang ditinggalkan oleh leluhur sejak zaman Kerajaan Kahuripan dan tetap lestari hingga sekarang. Tidak hanya memberikan manfaat bagi warga, Sumber Nagan juga kaya dengan nilai-nilai sejarah, tradisi dan budaya. Untuk mengetahui tentang keunikan Sumber Nagan, mari kita simak video berikut ini. Sumber Nagan diperkirakan sudah ada sejak zaman Kerajaan Medang atau Kahuripan dan mulai dikenal masyarakat pada era Singosari. Dahulu, terdapat jaladwara berupa kepala naga dan beberapa benda purbakala lainnya di sumber air ini. Namun, karena maraknya perdagangan barang antik, benda-benda purbakala ini hilang dicuri. Dulu juga ada beberapa patung, namun banyak yang mulai hilang karena tangan-tangan usil yang tidak bertanggung jawab untuk keinginan diperjualbelikan. Pada era Kerajaan Tumapel, Sumber Nagan ini dikenal sebagai tempat penggemblengan Ken Arok dalam bidang olah kanuragan. Tradisi ini berlanjut pada pemerintahan Raja Kertanegara, di mana para prajurit yang tergabung dalam ekspedisi Pamalayu, digembleng olah kanuragan terlebih dahulu di tempat ini. Sehingga mata air ini dikenal dengan sebutan Sumber Naga. Bukan naga yang menyeramkan, melainkan singkatan dari kata Nata dan Raga, atau Notorogo. Kemudian karena untuk lebih mudah dalam menyebutnya, kata naga berubah menjadi Nagan, sehingga lebih dikenal dengan nama Sumber Nagan. Jadi, Sumber Nagan itu, kalau digali dari filosofinya itu, Nagan itu Nogo. Nogo itu maknanya ketika digali itu adalah Notorogo. Nah, waktu zaman Singhasari, pasukan kerajaan ketika mau berperang itu sering mandi dulu di situ untuk agar kuat di medan perang dan lain sebagainya. Kemudian, pada era Majapahit, Raja Hayam Wuruk dalam perjalanannya seperti disebut dalam kitab Negara Kretagama, mengunjungi beberapa sumber air. Salah satunya adalah Kedung Biru. Selain Sumber Nagan, terdapat Sumber Biru yang lokasinya sangat dekat dan berada di Dusun Embiru atau Biru, Kelurahan Gunung Rejo, Singosari. Jika benar tempat ini, maka Raja Hayam Wuruk pun pernah singgah ke Sumber Nagan meskipun hanya jalan-jalan saja. Tradisi Notorogo ini berlanjut hingga sekarang. Sehingga pada waktu-waktu tertentu, sumber air ini ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah, terutama penggemar olah kanuragan. Selain itu, banyak juga masyarakat yang datang untuk keperluan pengobatan, ritual meningkatkan aura dan lain-lain. Sebelumnya, terdapat dua sumber air yang bernama Sumber Nagan. Satu sumber air yang memang digunakan untuk keperluan ritual dan spiritual. Sumber ini berada tepat di belakang rumah Bapak Jatikusumo. Jika lewat belakang rumah Ki Jatikusumo, terdapat jalan terbuat dari beton dengan suasana asri menuju ke sumber air ini. Selain sumber air juga terdapat sebuah goa yang pernah digunakan untuk bertapa. Konon, dahulu ada seorang priai dari Yogyakarta yang bertapa di goa ini lalu menghilang secara misterius.
Tapi, beberapa tahun kemudian, warga pernah melihatnya dan beberapa orang lagi pernah ditemui, tapi kemudian hilang lagi. Wow! Tapi sayang, saat ini, sumber air dan goa itu sudah ditutup untuk umum dan tidak dapat dipergunakan lagi untuk keperluan ritual. Karena penasaran, kami menelusurinya. Jalanan dan beberapa bekas bangunan yang tersisa masih dapat kita temukan. Sekarang yang ada adalah sumber air yang disebut Nagan Pari. Sebenarnya itu yang tepat di situ tuh Nagan Pari. Dulu jadi orang-orang sini, orang biru ini kalau habis dari sawah itu rata-rata itu ke sana untuk mencuci parinya, juga orang mereka bersih-bersih tubuhnya juga ada di situ. Maka dikatakan Nagan Pari. Nagan yang aslinya itu yang sebelah agak ke timur sedikit sebenarnya. Oh itu. Ya, namun itu ya akhirnya para spiritual dijadikan satu untuk ya akhirnya disimboliskan di situ. Karena tinggal Nagan Pari saja, untuk keperluan ritual dan lain-lain dilakukan di sumber ini sehingga lama-kelamaan imbuhan kata pari hilang dengan sendirinya. Dan, orang yang baru, mengetahui jika sumber Nagan adalah sumber Nagan Pari ini. Apapun namanya, sumber Nagan asli atau Nagan Pari. Air yang keluar berasal dari sumber yang sama yaitu air alami dari Gunung Arjuno. Pada umumnya, selain untuk mandi dan kebutuhan air warga sekitarnya, sumber Nagan merupakan tempat yang baik untuk membersihkan diri dari kotoran lahir maupun batin. Sesuai namanya, sumber Nogo atau Notorogo, maka kebanyakan pengunjung tempat ini memiliki tujuan untuk pengobatan atau memperbaiki raga atau badannya. Terutama mereka yang sedang sakit seperti menderita kelumpuhan, stroke, tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Terdapat 3 pancuran air dengan debit bertingkat, mulai dari yang kecil, sedang dan besar. Saat mencoba derasnya aliran air di pancuran yang besar lalu mengarahkannya pada bagian belakang tubuh kita. Rasanya seperti dipijat sehingga sehabis mandi badan menjadi segar dan peredaran darah terasa mengalir dengan lancar. Selain itu, banyak juga penderita penyakit non-medis seperti terkena teluh, santet dan guna-guna yang datang untuk mencari sarana kesembuhan di tempat ini. Pada umumnya, mereka datang bersama rombongan disertai oleh guru atau pembimbingnya. Jika datang ke sumber Nagan tidak bersama seorang pembimbing, maka kita dapat membaca terlebih dulu tata cara mandi yang tertempel di dinding musola kecil, dekat dengan mata air. Mengapa perlu tata cara? Sumber Nagan memang satu jejak alam yang ditinggalkan leluhur kita terdahulu dari generasi ke generasi berikutnya, sampai sekarang. Dan, alam bersifat netral, tidak memandang suku bangsa, agama dan keyakinannya. Namun, hubungan sesama makhluk baik yang nampak maupun kasat mata, memiliki aturan dan tata cara tersendiri. Berbeda tempat, berbeda pula aturannya seperti pepatah Jawa yang mengatakan, seje desomo coro. Seperti halnya, ketika kita berkunjung ke rumah keluarga, teman atau orang lain. Tentunya, kita harus menghargai dan menghormati aturan yang ada di rumah itu. Dan, akan lebih diterima dengan baik, apabila kita membawa oleh-oleh atau buah tangan untuk tuan rumah. Begitu juga ketika kita berkunjung ke sumber Nagan. Tradisi lainnya, dilakukan oleh perguruan-perguruan pencak silat atau olah kanuragan, untuk mematangkan jiwa raga para anggotanya sesuai dengan kurikulumnya masing-masing. Biasanya, untuk keperluan itu, dilakukan pada malam hari, terutama pada malam Jumat atau malam bulan purnama atau malam 1 Suro. Dan, pada malam-malam itu, sumber Nagan banyak dikunjungi orang dari berbagai daerah, meskipun pada malam hari. Karena sumber Nagan merupakan jejak alam warisan leluhur yang masih beragama Hindu-Buddha, maka tradisi dupa, kemenyan dan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur, masih kental di tempat ini.
Tradisi mandi kembang 7 rupa untuk berbagai keperluan juga sering dilakukan di sini. Selain mandi dan membersihkan diri, beberapa orang hanya mengambil airnya saja untuk dibawa pulang. Menuju di Sumber Nagan untuk mengambil air sumber yang bertujuan untuk leluhur. Seperti sumber air atau petirtaan pada umumnya, mitos yang berkembang adalah mitos awet muda, menambah aura dan kewibawaan dan lain-lain. Itulah keunikan Sumber Nagan. Salah satu mata air bersejarah peninggalan Kerajaan Singosari yang masih lestari dan bermanfaat hingga sekarang. Tentunya, sebagai generasi penerus, kita harus menjaga, memelihara dan melindungi sumber air ini agar berikutnya, anak cucu kita juga turut merasakan manfaatnya. Rahayu Sagung Dumadi, salam jejak alam.